Shalom, semua jemaat dan pengurusku di Katapang Cilampeni yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa, 1 bulan udah kita lalui dan hari ini kita masuk ke dalam bulan yang baru, yaitu bulan November, di mana dalam beberapa minggu depan kita juga akan menghadapi bulan Desember, dan kita semua pasti akan disibukkan karena beberapa kegiatan mungkin di gereja, karena kita akan menghadapi Natal atau juga di rumah setelah Natal pertama setelah beberapa tahun kita nggak bisa bersama-sama mengadakan Natal bersama karena keadaan pandemi, dan kita berdoa saja agar pada Tuhan agar Natal tahun ini kita bisa bersama-sama Natalan bersama-sama dengan baik dengan di gereja, baik di KUL maupun di keluarga kita seperti keadaan beberapa tahun sebelum pandemi. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar firman Tuhan lewat KUL malam hari ini, dan tema hari ini adalah Allah tidak pernah menyerah. Dan izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema tersebut. Yuk kita masuk dalam doa untuk kita mempersiapkan masuk dalam firman. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang baik buat kami kalau kami ada hari ini karena anugerah Tuhan. Dan kalau hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu adalah kebaikan-Mu Bapa. Urapi kami Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, setiap juga hamba-Mu yang menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu, agar apa yang disampaikan dan dengar kami ini boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Jadi firman yang hidup bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam tema kul hari ini kita tahu Allah tidak pernah menyerah. Malam hari ini kita mau belajar dan melihat bagaimana karya Tuhan memang yang tidak pernah menyerah eh, untuk menyelamatkan kita semua umat manusia. Tapi Ibu, kalau kita perhatikan di dalam penciptaan manusia, bagaimana Tuhan membuat sesuatu yang spesial buat manusia, karena saya tahu Tuhan mengasihi dan Tuhan rindu dekat dengan umatnya ini, umat kesayangannya. Bagaimana penciptaan, sejak penciptaan Tuhan membuktikan bagaimana kasihnya kepada manusia, di mana manusia diciptakan di hari di mana setelah segala sesuatunya diciptakan dengan baik, dan saya percaya apa yang segala sesuatu yang diciptakan sebelumnya itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan khusus untuk mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan manusia dan apa yang menjadi eh, keperluan manusia. Jadi dari penciptaan saja kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya untuk umat manusia. Bahkan kita tahu di dalam firman Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, sekalipun mengecewakan Tuhan, tetapi dalam penghukumannya Tuhan tidak menghukum manusia dengan melenyapkan manusia. Tapi Tuhan tetap ketika manusia masuki hukuman karena dosa, di mana kita bisa di mana manusia harus berletih lelah untuk menjalankan kehidupannya, tetapi Tuhan tidak pernah sama sekali punya niat untuk menghilangkan atau membinasakan manusia. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tetap merencanakan memberikan jalan buat kita agar kita semua ini bisa kembali ke dalam kasih-Nya Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, di mana Tuhan pakai Musa, ya, pakai Musa untuk membawa hukum Taurat, ya, 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan lewat manusia, itu juga salah satu jalan yang Tuhan berikan kepada manusia agar manusia ini bisa kembali ke dalam kasih-Nya Tuhan. Agar manusia ini bisa bersekutu kembali bersama-sama, punya hubungan yang intim dekat dengan Tuhan. Dan di mana kita tahu lewat hukum Taurat manusia ini nggak berhasil, ya kita juga tahu dalam imam-imam, di mana para imam-imam ini di perjanjian lama menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Ketika manusia berbuat dosa, dia harus mempersembahkan korban sebagai korban penembus dosa, dan hal itu juga tidak membuat manusia menjadi kembali kepada kasih karunia Allah, karena apa yang mereka lakukan
ketika mereka mempersembahkan korban bukan karena dari hati yang paling dalam, tapi hanya mengikuti cara saja, caranya saja yang diikuti, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Lewat semua rancangan Tuhan, ya, yang Tuhan berikan dari karena manusia Tuhan ciptakan, bagaimana Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia, bahkan di mana kita tahu manusia nggak ada yang berhasil satupun menjalankan semua sepuluh hukum Taurat, ya, untuk menjadi kembali kepada kasihnya Tuhan ini. Tuhan sampai memberikan anak yang tunggal, ya, yaitu bicara dirinya sendiri turun ke atas dunia, menjelma menjadi manusia, menjadi sama seperti manusia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, di mana kita tahu kita mencatat manusia tidak bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai akhirnya Tuhan dihukum dengan cara dihukum dengan cara yang kejam sebagai bukti bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita sekalipun dia ditolak, ya, kita tahu dengan dibenci dan bahkan dia harus mati dengan cara yang keji, ya, kalau kita tahu disalib, bahkan sebelumnya dicambuk, ditusuk, dihina, diludahi, bahkan ketika dibandingkan dengan orang yang jahat saat itu juga manusia tetap lebih memilih membebaskan manusia yang jahat dibanding memilih Tuhan yang benar. Yang kita tahu memang Pilatus sendiri bilang, aku nggak tahu kesalahannya apa yang ada diperbuat oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi lewat bagaimana kita melihat karya Tuhan ini, kita bisa melihat sebenarnya bagaimana sebenarnya Tuhan kita ini Tuhan yang nggak pernah menyerah untuk karena kasihnya kepada kita, karena kerinduannya untuk bisa hidup bergaul intim kembali dengan Tuhan, antara manusia dengan Tuhan ini supaya bisa punya hubungan yang dekat. Tuhan merelakan segalanya, bahkan memberikan nyawanya untuk kita. Ya, firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1, firman Tuhan bilang ini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya yang membuat Tuhan menyembunyikan diri, membuat Tuhan jauh, itu bukan karena Tuhan nggak mau, ya, karena Tuhan nggak mau, tapi karena dosa kita, ya. Tadi kita udah lihat bagaimana Tuhan tetap merancangkan yang terbaik agar manusia bisa kembali punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, lewat karya Tuhan sampai dia mengorbankan nyawanya di kayu salib. Bapak Ibu, saya nggak tahu hari ini keadaan Bapak Ibu saat ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu dalam keadaan yang susah, menghadapi kehidupan yang sulit, atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ada dalam keadaan biasa saja, atau mungkin ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, karena semuanya ada di dalam keadaan baik, dalam kendali yang baik. Tapi biarlah lewat malam hari ini kita sama-sama diingatkan kembali. Kita sama-sama belajar bagaimana sebenarnya Tuhan tuh dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah maupun senang, Tuhan tetap mengasihi kita, ya. Bahwa kita ini Tuhan yang tidak pernah menyerah kepada segala keadaan demi untuk menyelamatkan kita, agar kita semua ini sebagai anak-anak Tuhan bisa kembali dekat kepada Tuhan. Karena saya tahu kerinduan Tuhan, ya, ketika manusia diselamatkan agar manusia ini bisa hidup dekat dengan Tuhan, intim lagi dengan Tuhan. Hari ini lewat call hari ini kita mau belajar, ya. Kita mau belajar ada beberapa hal. Kenapa sih Tuhan tuh begitu kekeh, begitu ngotot, begitu tetap tidak Tuhan ini tetap Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk merancangkan keselamatan buat kita, ya. Supaya agar kita ini bisa tetap dekat dengan Tuhan. Ya, saya percaya kita diciptakan nggak dengan asal-asalan, tapi ada satu rancangan Tuhan, ya, rancangan Tuhan, dan bagaimana Tuhan tetap
merancangkan keselamatan buat kita sekalipun manusia jatuh dalam dosa. Tuhan tetap merancangkan agar kita ini boleh kembali ke dalam kasih Tuhan. Karena ada beberapa hal yang Tuhan sudah rancangan buat kehidupan kita. Yang pertama, kita tahu Tuhan kita diciptakan untuk menjalankan sesuai dengan rancangan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 firman Tuhan bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Hal pertama yang Tuhan rindukan dalam kehidupan manusia adalah manusia ini diciptakan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Ya, serupa segambar sebentuk bicara dengan pola, ya, patronnya Tuhan. Dan saya percaya serupa dengan segambar dengan Allah bukan bicara hanya bentuk saja, tapi apa yang Tuhan mau kita punya pola pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5 firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berkata-kata. Tuhan mau kita ini serupa, segambar Kristus. Karena kita memang diciptakan segambar dengan gambarnya Tuhan. Jadi Tuhan mau kita ini, apa yang kita buat nih, sesuai dengan polanya Tuhan. Patronnya Tuhan. Ya. Jadi sama seperti serupa segambar dengan Allah. Kalau kita perhatikan apa yang Tuhan lakukan selama dia melayani di dunia, apa yang Tuhan lakukan selain mengajar, dia mengampuni, dia mengasihi orang, dan banyak hal lagi yang Tuhan lakukan, ajarkan. Dan kita nggak pernah lihat Tuhan membalas kejahatan ya kepada orang jahat kepada dia. Bahkan kita tahu dia rela mati di kayu salib untuk menunjukkan kasih. Bahkan ketika kita berbuat dosa pun, Tuhan tetap merancangkan bagaimana agar manusia ini bisa kembali kepada keselamatan, mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu, biarlah kita juga bisa mengikuti polanya Tuhan. Kita bisa mengampuni, kita mengasihi sesama, seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan buat hidup kita. Amin. Itu hal yang pertama, Tuhan mau kita diciptakan, merancangkan untuk menjalankan rancangan Tuhan yang di mana kita sekolah segambar dengan Tuhan. Hal yang kedua, kita diciptakan nih sebenarnya ketika diciptakan kita ini tidak dapat hidup ketika kita di luar Allah. Maksudnya gini, seperti apa Yohanes 15 ayat 5 firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hal yang kedua yang Tuhan mau ketika kita diselamatkan, Tuhan mau adalah kita ini jadi punya hidup yang intim dengan Tuhan. Tuhan bilang, aku di dalam kamu dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini bicara mengenai satu kesatuan yang tidak bisa dapat dipisahkan ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam hati kita dan kita juga ada dalam hatinya Tuhan. Siapanya Tuhan bilang, ketika kita punya hubungan yang dekat, Tuhan bilang, kita akan berbuah banyak. Tuhan bilang bahkan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hal kedua yang membuat Tuhan nggak pernah menyerah untuk menyelamatkan kita karena kecenderungan manusia ini ketika kita hidup di luar Tuhan, seringkali kecenderungannya kita tuh untuk jatuh dalam dosa. Ya. Makanya Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, itu yang Tuhan mau. Karena memang seringkali dalam menghadapi kehidupan manusia ini jangankan menghadapi godaan yang dari luar, ya, yang jelas-jelas menggoda dalam hal dosa. Ketika kita dalam keadaan baik, ya, bukankah kita ini seringkali ketika kita dalam keadaan baik kita juga mulai berpikir kita rasanya kita nggak memerlukan Tuhan, ya. Ketika kita dalam keadaan baik, dompet kita penuh, ya, mungkin kantong kiri kanan kita juga baik, ya, penuh, kita punya simpanan, saving, punya tabungan yang banyak,
Kadang kita merasa jadi orang yang paling hebat dan paling kuat. Dan kita bilang, seringkali bilang, rasanya kita nggak perlu Tuhan. Ya. Tuhan jadi nomor dua. Itu menunjukkan betapa lemahnya sebenarnya kehidupan kita. Ya. Bahkan dalam keadaan baik pun seringkali fokus kita jadi mulai berpindah. Mulai fokus kita mulai kepada diri kita sendiri, kepada bukan berpindah bukan kepada Tuhan lagi, dan bahkan kita mulai meninggalkan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, dosa mulai mengintai. Dunia yang penuh dengan tipu daya dan daya tariknya seringkali lebih menggoda dan akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kenapa Tuhan nggak pernah menyerah untuk menyelamatkan kita? Karena memang di luar Kristus nggak ada keselamatan. Ya. Yohanes 3 ayat 16 memang karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan bilang karena begitu besar kasih Allah. Ya. Saya percaya Tuhan bilang kenapa Tuhan begitu nggak pernah menyerah untuk menyelamatkan kita karena Tuhan begitu besar kasihnya buat kehidupan kita. Ya. Tuhan mau supaya kita ini beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan bilang, ketika kita mengaku dengan mulut kita, ya, percaya di dalam hati, dan mengaku dengan mulut, ya, dan dibenarkan, ya, kita diselamatkan. Saya percaya, nggak ada satupun cara manusia bisa selamat, diselamatkan, kecuali ketika kita boleh mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, ya, maka kita akan diselamatkan. Bahwa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Karena seberapa besar perbuatan baik, ya, seringkali kita pikir ada Pak dengan berbuat baik kita bisa diselamatkan. Saya mau katakan kebaikan segala perbuatan baik belum tentu tidak bisa menyelamatkan kita. Karena seringkali sebagai manusia ketika kita berbuat baik, ya, dibandingkan dengan perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, lebih besar mana? Gitu. Selama 24 jam perbuatan baik kita dibandingkan dengan perbuatan yang nggak baik, seringkali lebih besar perbuatan yang nggak baik. Seberapa besar perbuatan baik kita nih, yang memang benar-benar baik kita lakukan, seringkali, maksudnya gini, seringkali kita berbuat baik karena kita punya motivasi tertentu. Kita berbuat baik agar orang lain baik kepada kita. Apakah itu bisa dibilang berbuat baik? Bahkan ketika saya mau berbuat baik, ya, karena supaya saya dibenarkan, itu pun menurut saya bukan perbuatan baik yang murni. Ya, karena ada motivasi tertentu, keinginan tertentu yang mau kita capai karena perbuatan baik. Tapi saya percaya ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita merasakan bagaimana Tuhan baik buat kita. Maka kita pun akan melakukan perbuatan yang baik seperti apa yang Tuhan lakukan tanpa motivasi. Karena kita sudah merasakan bagaimana terlebih dahulu Tuhan baik buat kehidupan kita. Kalau saya ilustrasikan bagaimana kita ketika kita bekerja, kita punya bos kita baik luar biasa. Ya. Memberikan sesuatu yang mungkin yang di luar kewajiban yang harus saya terima, dia memberikan sesuatu, seringkali kita mungkin akan melakukan yang di luar tanggung jawab kita kepada atasan kita dengan tanpa pamrih juga. Ya. Demikian juga kita dengan Tuhan ketika kita boleh menerima bagaimana karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita yang menyelamatkan kita, pasti kita akan melakukan yang di luar apa yang kita lakukan ini tanpa motivasi tertentu. Ya. Sama seperti Tuhan mengasihi kita, demikian juga kita akan mengasihi Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik. Ya. Yang ketiga, bagaimana kenapa Tuhan nggak pernah menyerah dalam untuk menyelamatkan hidup kita? Karena Tuhan tahu, ya, dunia ini akan berusaha membawa kita ini kepada kebinasaan. Daya tarik dunia ini seringkali membawa kita masuk ke dalam
dosa. Ya. Filipi 3 ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Hal yang terakhir yang kenapa Tuhan begitu ngotot, nggak pernah menyerah untuk menyelamatkan manusia adalah karena memang dunia ini punya daya tarik ya, yang sering kali membawa manusia ini jatuh ke dalam dosa. Ya. Semakin manusia ini jauh dari Tuhan, ya. Lewat gemerlapnya dunia, daya tarik dunia, seringkali membawa kita ini semua jauh dari Tuhan. Jangankan jauh-jauh ya, hal yang jauh yang harus kita pikirkan yang hal seperti apa. Ketika kita keluar rumah, ya seringkali ketika kita jalan, ya saya sendiri kadang sering emosi ya ketika waktu cara ketemu orang yang mungkin di jalan naik kendaraan motong jalan seenaknya. Ketika kita mungkin di tempat pekerjaan, ya, seringkali ada kesempatan untuk melakukan yang nggak benar, ya. Atau di rumah yang seringkali dengan hubungan dengan sanak saudara, orang tua, anak, bikin kita jadi emosi atau marah, bahkan menjadi dendam dan segala hal. Ya, itu merupakan memang keadaan dunia. Dunia seringkali membawa manusia ini ke dalam nafsu dan kebinasaan. Ya, karena itu Tuhan nggak pernah jemu-jemu, nggak pernah menyerah untuk membawa setiap manusia ini kembali kepada kasihnya Tuhan, kembali kepada diselamatkan untuk bisa intim dengan Tuhan. Karena saya tahu hanya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan punya kekuatan untuk dapat mengalahkan semua daya tarik dunia. Ya. Beberapa hari lalu kita dengar berita yang viral seorang hamba Tuhan melakukan perbuatan yang begitu jahat. Ya, ya, dia sudah kenal Tuhan, dia bawakan firman Tuhan, tapi apa yang dilakukan perbuatannya tidak seperti menunjukkan orang yang kenal Tuhan. Itu menandakan bahwa manusia memang punya kecenderungan untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Malam hari ini, biar lewat kul hari ini, kita diingatkan ya, bagaimana, kenapa Tuhan nggak pernah menyerah. Ya, bukan hanya lewat karya keselamatan yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan sejak dari ketika manusia diciptakan, Tuhan nggak pernah menyerah untuk menyelamatkan kita. Karena kita percaya, kita tahu kerinduan Tuhan agar kita bisa tetap dekat dengan Dia. Ya, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan merindukan supaya kita bisa tetap dekat dengan Tuhan. Ya, bagian kita apa? Kalau kita tahu Tuhan punya kerinduan untuk tetap dekat, biarlah kita juga punya hati untuk tetap punya hubungan dekat dengan Tuhan. Ambil waktu dalam kehidupan kita untuk lebih intim dengan Tuhan. Di dalam doa kita, di dalam persekutuan kita, di dalam kul seperti ini, untuk tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Karena itu adalah kerinduan Tuhan, dan saya percaya itulah yang menjadikan kita menjadi kuat untuk menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk malam hari ini. Kami sama-sama diingatkan Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang begitu gigih. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan kami, umat manusia. Bahkan ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau tidak pernah menyerah. Engkau merindukan kami Tuhan. Kasih-Mu tetap ada buat hidup kami. Untuk kami tetap kembali kepada Tuhan. Menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan percaya kepada Engkau Bapa. Ampuni kami Tuhan malam hari ini. Kalau kami mungkin jauh daripada Engkau, tapi biarlah malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa rancangan Tuhan ini rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah buat setiap kehidupan kami. Hamba-Mu selesai bicara Tuhan, tapi biarlah anak-anak-Mu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka mendengarkan firman Tuhan malam hari ini diberkati, diberi kekuatan. Kalau mereka dalam kesehatan yang kurang baik, Tuhan Kau yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang kumpulkan kami minggu depan di dalam kul yang sama. Di dalam nama-Mu, kami berucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.